Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A Universitas Yarsi 2019. Di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik heteroskedasitas dan regresi data sekunder. Heteroskedasitas tujuannya menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varies dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedasitas: melihat grafik atau Zipred dan Stress ID, uji Park, uji Glatzer, dan uji White. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dan residual Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Stress ID dan Zipred yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Langsung saja kita untuk pengujiannya. Di sini sudah ada datanya, langsung aja kita klik analyze regression linear. Untuk di dependent ini kita masukkan keuntungan atau keuntungan, dan independennya kita masukkan aset dan harga saham. Untuk plotsnya ini, yang Y ini untuk Stress ID dan X ini untuk Zipred. Yang lain antara save, option, dan yang lain-lain kita kosongin ya. Langsung kita klik OK. Ini dia hasil outputnya, namun kita akan membuka grafik scatter plot. Nah, di sini ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas karena titik-titik di sini menyebar luas dan tidak teratur, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya, uji heteroskedasitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park menemukan metode bahwa variance atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedasitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoscedasitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Jika probabilitasnya kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Mari kita lakukan ujinya. Kita klik transform compute variable. Di target variabelnya kita ketik res underscore 2. Untuk function grupnya kita klik all dan kita cari ABS. Untuk ABS kita tarik atas ya, dan tanda tanya kita hapus. Ini ya kita masukkan di under standar atau res satunya lagi. Oke. Res satunya sudah ada ya, res 2-nya sudah ada. Kemudian untuk buat ln, kita akan buat ln, caranya sama. Transform compute variable. Di sini dulu untuk target variabelnya kita ganti ya menjadi L N L dan ini fungsinya masih sama yang all.
Kita ganti N ya. Kita masukin tanda tanyanya, juga kita hapus. Kita masukin res 2 nya. Oke. Sudah ada ya ln underscore res 2 nya. Kemudian mengregresikan logaritma residual 2 dengan cara kita klik analyze regression linear. Dependennya keuntungan kita pulangin, masukin res 2, masukin ln res 2. Ini nggak ada yang diubah ya, sisanya nggak ada yang diubah. Klik OK. Nah, ini hasil outputnya, kita fokuskan kepada kolom koefisien. Kita lihat signifikannya, aset itu ada 0,498 dan harga saham ada 0,887. Dari angka di sini, keduanya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterositas. Selanjutnya kita akan pengujian uji Gletser. Uji heterositas dengan uji Gletser. Uji Gletser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterositas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau ABS UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterositas. Langsung saja untuk pengujiannya. Klik transform, compute variable. Target variabelnya kita ganti jadi ABS underscore res 1. Yang ini kita apa? Fungsinya masih sama yang all, dan function n spesialnya kita ganti menjadi ABS. Masukin tanda tanyanya, kita hapus jadi res 1. Di sini juga udah ada ya untuk outputnya. Untuk pengujiannya kita klik analyze regression linear. Dependennya kita pulangin, ganti jadi ABS res 1. Sisanya masih sama ya kayak sebelumnya. Klik OK. Kita akan fokuskan juga ke kolom koefisien. Kita lihat nilai signifikannya. Aset itu ada 0,491 dan harga saham itu nilai signifikannya 0,880. Keduanya memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Jadi keduanya ini itu dapat disimpulkan variabel ini tidak terjadi heterositas. Selanjutnya kita akan melakukan regresi. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi data-data populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuan hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2
ditambah beta 3 X3 tambah titik-titik tambah beta K XK, di mana Y itu adalah variabel dependen atau terikat, beta 1, beta 2, dan seterusnya adalah koefisien variabel, X1, X2, dan seterusnya adalah variabel independen atau bebas. Menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besaran nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2 kurang dari 1, lebih kecil dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R2 dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R pangkat 2. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adjust R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Sekarang kita akan melakukan pengujian determinasi. Untuk pengujiannya kita klik Analyze, Regression, Linear. Dependennya kita balikin lagi. Kita ganti menjadi keuntungan. Yang di plotnya ini Y, stress ID, dan X-nya Zipred ini kita kosongin ya. Tapi yang lain tetap kosong juga sama seperti sebelumnya. Kita klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita fokus ke tabel model summary. Lihat kolom adjust R square-nya ini, di mana angkanya ada 0,955. Jadi dapat simpulkan variabel aset harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan sebesar 95,5%, dan sisanya 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel independen. Selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA atau B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan atau lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk uji F bisa kita lihat langsung di tabel ANOVA. Di hasil outputnya kita lihat tabel ANOVA. Di kolom F hitung angkanya ini ada 96,681 dan signifikannya ada 0,000. Artinya kurang dari 0,05. Jadi, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi nilainya ini F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk uji T, kita bisa lihat dari outputnya dari koefisien ya. Di kolom signifikannya ini untuk aset dan harga saham yaitu sama-sama 0,001, berarti kurang dari 0,05, yang dimana T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual secara variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan seperti ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.